Di era sekarang, tak banyak yang tahu sisi kearifan Karang Patinggaluang dari jejak sejarah Kerajaan Makassar. Oleh sebagian orang, Patinggaluang hanya dikenal dan dikenang salah satu tokoh sentral penaklukan beberapa kerajaan di Jazirah Sulawesi, termasuk Kerajaan Bone, yang di kemudian hari menjadi penentu takluknya benteng Somba Opo oleh Belanda pada Perang Makassar 1669. Ia memang dikenal ahli dalam strategi perang dan militer. Semasa hidupnya tercatat Patinggaluang telah menyumbangkan lebih dari 1.000 kapal jenis gale untuk armada laut Kerajaan Goa. Sekali, ia juga memimpin pasukan dalam invasi ke Kerajaan Bone hingga takluk di tahun 1646. Lebih dari itu, Karang Patinggaluang cendekiawan yang dikenal luwes, arif, dan melampaui pemikiran orang-orang di zamannya. Karang Patinggaluang kebetulan adalah turunan Raja Talok yang menjadi Mangkubumi Kerajaan Goa sekaligus menjadi Sabandar. Jadi beliau menjadi Sabandar ketika itu dengan kemampuannya tempat ini Kerajaan Goa ini menjadi sebuah negeri yang besar. Ini pula karena kebesaran ini pula sehingga Belanda itu ingin menguasai tempat ini. Karena bukan karena potensi kekayaan alamnya semata, tetapi karena posisi strategis, posisi geografisnya yang menjadi transito antara wilayah timur Nusantara dengan wilayah barat Nusantara, sehingga Belanda ingin menduduki tempat ini sebagai pusat pemerintahan. Semua pendatang Eropa serempak memujinya, termasuk orang Belanda yang selalu bermusuhan dengan orang-orang Makassar. Alexander Rhodes, seorang misionaris Katolik di Makassar, pada tahun 1646 menulis tentang Karang Patinggaluang. Rhodes diantaranya mendeskripsikan sosok Patinggaluang sebagai orang yang menguasai semua rahasia ilmu barat. Dalam catatannya, Rhodes menulis sejarah kerajaan-kerajaan Eropa dipelajarinya. Tiap hari dan tiap malam ia membaca buku-buku ilmu pengetahuan barat. Mendengarkan ia berbahasa Portugis tanpa melihat orangnya, maka orang akan menyangka bahwa orang yang bercerita itu adalah orang Portugis Totok dari Lisabon. Nampaknya Karang ini mendapat predikat yang sangat luar biasa karena kecerdasannya dan kemampuannya untuk mengikuti perkembangan. Jadi dia akhirnya mendapatkan hadiah yang paling banyak dari negara-negara yang menjalin hubungan perdagangan dengan Makassar, yaitu Portugis, Spanyol, Inggris, Denmark, kecuali Belanda yang membuat keonaran banyak, ya. Karena dia punya koleksi perpustakaan juga luar biasa. Dan dia termasuk orang yang sangat cerdas, dan itu dalam berbagai karya Belanda dia katakan bahwa orang yang paling cerdas di Makassar. Dia bisa berbahasa Inggris, berbahasa Portugis, Spanyol, bahkan juga dengan bahasa-bahasa yang lain, tapi tidak tercatat yang lengkap. Jadi itu pernah ditulis oleh salah seorang sejarawan dari Australia, Anthony Reid, menulis tentang Karang Patinggaluang. Nah, dia punya karya yang luar biasa. Pada masa dia lah perkembangan pendidikan itu berpusat di Kerajaan Talo. Jadi Talo dulu itu pusat pendidikan di Kerajaan Makassar. Masa Patinggaluang hidup pada paruh abad 16 hingga 17, bertepatan dengan masa puncak berlangsungnya abad pencerahan di Eropa. Di abad ini lahir sejumlah tokoh pemikir, pembaharu, dan saintis di Barat, sekaliber Martin Luther, Calvin, Copernicus, Kepler, dan Galileo. Dunia astronomi ilmu pertanian juga mencapai kemajuan di abad ini. Karena itu tak heran bila akhirnya Karang Patinggaluang yang jauh di timur ikut terpengaruh. Jos van den Vondel adalah seorang penulis dan dermawan Belanda yang tersohor, adalah satu dari sekian orang Eropa yang memuji Karang Patinggaluang. Vondel dianggap sebagai penyair dan dramawan Belanda paling menonjol di abad ke-17. Begitu berjasanya pemerintah Belanda menamakan taman terbesar di Amsterdam dengan namanya Vondelpark. Sebuah patungnya berdiri gagah di bagian utara sebuah taman. Tidak cuma itu, pada uang kertas 5 gulden Belanda dari tahun 1950 sampai di akhir tahun 1990, potret Vondel diabadikan. Kekaguman Vondel tertuang dalam sebuah syair yang ia tulis khusus buat Karang Patinggaluang pada sebuah global hadiah VOC untuk Kerajaan Makassar.
Vondel menulis begini, bola dunia itu perusahaan Hindia Timur mengirimkannya ke istana Patingaloang Agung yang otaknya menyelidik kemana-mana, menganggap dunia seutuhnya terlalu kecil. Kami berharap tongkat kekuasaannya memanjang dan mencapai kutub yang satu dan yang lain, agar keusuran waktu hanya melapukan tembaga itu, bukan persahabatan kita. Seperti ayahndanya yang amat gemar mempelajari ilmu pengetahuan, Karaeng Patingaloang pun mewarisi semangat kecendekiawanan. Ia juga sekaligus merupakan sosok seorang ilmuwan. Menurut catatan Alexander Frederick Rhodes, ia menghayati Technical Innovation Europe, dan ia merupakan orang Asia Tenggara pertama yang menyadari pentingnya matematika guna ilmu-ilmu terapan, applied science. Apa yang diungkapkan Rhodes dikuatkan oleh catatan Dennis Lombard, seorang pakar sejarah dalam karya besarnya Nusa Jawa, Silang Budaya. Lombard menggunakan bahwa pada 22 Juli 1644, Karaeng Patingaloang melakukan sebuah transaksi dagang dengan menyerahkan kepada kapten kapal Belanda Adelweter kayu cendana senilai 660 real. Dalam transaksi ini, Karaeng Patingaloang juga menyerahkan satu daftar pesanan barang yang bahkan Belanda pun menyebut pesanan Patingaloang sebagai raritan atau barang langka. Di antara pesanan yang tercatat dalam Dagrestes adalah sebagai berikut. 2 buah bola dunia atlas yang besar berukuran 157 sampai 160 inci terbuat dari tembaga. Gunanya menentukan letak dan arah kutub utara dan kutub selatan. Sebuah peta dunia yang berukuran besar yang berbahasa Spanyol, Portugis atau Latin. Sebuah atlas besar dan penjelasan yang terperinci yang berbahasa Spanyol, Portugis atau Latin. 2 buah teropong berukuran besar dan berkualitas terbaik, lengkap dengan surya kanta yang besar dan berkualitas tinggi. 2 buah prisma segitiga yang memungkinkan untuk mendekomposisi cahaya. 30-40 buah tongkat baja kecil, sebuah bola dari tembaga atau baja. Tapi dalam catatan ada. Jadi dalam catatan Portugis itu dia punya globe yang besar. Dia juga dapat hadiah dari Raja Portugis teropong untuk melihat jarak jauh, dan dia punya pengetahuan tentang dunia ini sangat luas. Karena itu orang bilang bagi Karaeng Patingaloang dunia ini sama dengan sedaun kelor. Daun kelor itu daun yang sangat kecil ya, kecil tapi itu juga sayuran yang paling enak gitu ya. Jadi pengetahuan dia sangat luas sekali. Ya.